punya cucu, udah eyang putri. Pada saat melihat kalian tuh saya bersyukur banget ya. Kok bisa pengajian dihadiri oleh ibu-ibu muda. Seumur kalian saya sibuk untuk diri sendiri gitu. Terasa nggak? Dari mulai subuh terus kok nggak ada berhentinya gitu. Apalagi sore-sore gini ini pas kita sibuk-sibuknya. Anak-anak harus kita oyak-oyak, mandi, makan. Belum suami juga minta dilayani karena baru pulang kerja. Ini hari yang paling sangat sibuk ya. Ditambah lagi sore-sore gini tuh itu telenovelanya lagi bagus-bagusnya di TV itu gitu. Jadi kok ada bisa meninggalkan itu semua, itu luar biasa kalian ya. Kalian calon-calon ibu-ibu yang hebat betul. Jadi Bu Anif berdosa kalau acara ini tiba-tiba dihentikan. Dan ibu-ibu mahmudah ini, anak-anakku semua juga kesempatan seperti ini semoga istiqomah ya. Semoga tambah banyak lagi yang datang, tambah lagi yang banyak datang. Karena sebenarnya ibu-ibu semuanya, parenting itu apa? Parenting itu cara mendidik anak, betul ya? Cara mendidik anak itu yang tahu siapa? Yang tahu orang yang pernah melaluinya. Jadi semakin orang itu tua, itu parentingnya udah khatam berapa kali gitu. Udah berapa buku bisa dia ciptakan gitu. Seperti saya ini kalau mau bikin buku kalau bisa gitu ya, wah udah sebanyak apa. Apalagi Bu Anif dengan ke-7-6 jagoannya itu, wah buku apa, udah bestseller itu kalau harusnya. Karena sudah melalui berbagai macam cerita gitu. Kalau ibu-ibu mahmudah ini ya sebenarnya sudah sanggup bikin buku itu. Dari mulai bagaimana hamil, kemudian melahirkan dengan luar biasa gitu ya. Hamil juga ada tahapan, hamil muda mabok-mabok, hamil tua susah tidur, susah jalan, melahirkan luar biasa sakitnya, menyusui, bergadang dan sebagainya. Itu udah berapa buku bisa diciptakan. Nah inilah parenting, adalah kita sudah melalui dari mendidik anak gitu. Hasil parenting kita memang tidak selalu seperti yang kita harapkan. Saya udah ngajarin anak udah, tapi hasilnya berbeda-beda. Ya jangankan dengan orang lain berbeda. Kalau si Anu tuh anaknya begini, kalau si anak kita sendiri yang dididik sama, kasih sayang sama, orang tuanya sama, saudara, hasilnya sama nggak? Beda-beda sifatnya. Gitu kan? Berarti apa? Parenting itu harus dipelajari sampai mati. Gitu. Inilah yang disebut al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah guru bagi anak-anaknya. Seorang guru tuh harus belajar terus-menerus, nggak ada berhentinya. Walaupun sudah jadi nenek-nenek gini masih belajar. Kenapa? Ada cucu yang keluar. Dan lain lagi persoalannya. Lain lagi persoalan apa? Mendidik anak yang sudah dewasa, yang sudah menikah, yang sudah punya anak, ya itu juga ada parentingnya. Nah inilah yang bisa membocorkan adalah orang yang sudah melaluinya. Bagaimana mendidik anak seumur-umur kalian, karena bagaimanapun kalian tetap anak kan, selagi masih punya orang tua tetap anak kan. Nah artinya kalian juga masih, orang tuanya masih harus punya ilmu parenting, berkembang terus. Anak menikah, parentingnya beda. Anak kita punya anak, parentingnya beda. Itu yang bisa tahu adalah orang yang sudah melaluinya. Atau orang-orang muda yang mempelajari dengan belajar dari orang-orang yang terdahulunya. Nah, ini parenting tuh seperti itu ya. Jadi ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, ibu mahmudah tadi ya, bahwa kita ini ya, ketika ibu-ibu hamil dulu, saya absen dulu ya, ada yang belum nikah? Satu. Sudah semua alhamdulillah. Ada yang umur di bawah 20 tahun? Enggak ada. Di bawah 30 tahun? Waduh, ini lagi mengkel-mengkelnya ya. Ada.
Berarti di bawah 40 tahun ya. Di bawah 40 tahun. Ada yang 50 tahun? Enggak juga. Oh, ada Bu. Ya. Nah, intinya apa ya? Saya secara umum adalah kalian adalah lagi mengkel-mengkelnya. Lagi capek-capeknya. Lagi mikirin masa depan anak ini gimana. Lagi berjuang-berjuangnya. Ya. Setuju? Setuju ya. Dari mulai subuh, coba. Dari mulai subuh kita mau sholat subuh aja. Kalau ini ada yang masih punya bayi seperti ini, masih harus membersihin badan. Karena diompolin, mau sholat subuh aja susah. Ya. Terus kemudian nanti kerja, apalagi ada ibu-ibu yang bekerja, keluar harus bekerja dulu, pontang-panting gitu nanti akhirnya sholat zuhur dijamak sama asar karena pulangnya menjelang asar kalau yang jualan-jualannya. Yang maghrib udah mulai letoy, akhirnya sholat isya sambil ngantuk-ngantuk ya, boro-boro mau sholat tahajud. Itu pengalaman kan, berarti saya ya di umur-umur segini memang kita sedang payah-payahnya, sedang susah-susahnya, tetapi sudah kita lewati. Bagaimana kita dulu hamil ya, hamil sedemikian beratnya, berat bertambah berat, bertambah waknan ala waknin gitu kan, berat bertambah berat. Itu kita hamil ada yang ngajarin nggak? Enggak ya. Kita begitu aja kita bisa melewati hamil muda yang begitu makan tak hendak, hidup tak hendak, hidup segan mati tak hendak gitu. Kalau saya gitu kalau waktu hamil muda itu, ya ampun gitu ya. Lihat makanan udah keluar, jangan kan lihat, membayangkan makanan aja udah nggak karu-karuan gitu. Rasanya itu tadi mati segan hidup tak hendak gitu. Terus kemudian ketika, tapi bisa kita lewati tanpa diajarin dulu. Kemudian ketika hamil tua keinget-inget, balik sini nggak enak, tidur kesini nggak enak, kemana-mana gembol terus ya, gembol terus melahirkan. Terus ketika kita melahirkan kita bisa menyusui. Itu ada yang ngajarin nggak sih Bu? Nggak ya, tahu kita bisa nyusuin. Nah, mari mbak-mbak KKN, calon-calon ibu muda. Masya Allah ya. Ini Mbak KKN UII ya. Nah, artinya apa Bu? Ketika kita bisa melewati hamil, menyusui, melahirkan, menyusui, terus kemudian membesarkan anak yang kecil terus, padahal kita tidak ada yang ngajarin. Kita bisa semuanya melalui terus gitu, kemudian sekolah dan sebagainya. Itu artinya apa Bu? Artinya ketika kita diamanahi anak sama Allah ya, semua yang Allah titipkan anak itu Allah memberi sekaligus parentingnya, sekaligus kemampuan menyelesaikan masalah-masalahnya. Sebenarnya ya, sebenarnya kita itu mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Bagaimana ketika anak nangis, gimana sih ngediaminnya? Bahkan kita kadang-kadang takjub loh, anak-anak umur segini kecil ini ada bahasa yang hanya ibunya mengerti gitu. Orang-orang nggak ngerti apa katanya, ibunya bisa nerjemahin, bener nggak? Ya, artinya apa? Memang Allah ketika memberikan anak itu sekaligus kesanggupan untuk kemampuan untuk bisa mengatasinya. Mengatasi apapun problema anak itu dia sanggup mengatasinya. Rewel sampai kayak gimana? Wah, ya sampai kita susah, orang nggak ada udah kalau aku udah tak pukul loh gitu. Kalau orang Batak, orang Medan ngeri lagi kalau lihat anak, kukunyah kau. Saya dengar sendiri, anak mau dikunyah coba gitu kan. Kalau orang lain, tapi kalau ibu bisa punya kesabaran yang luar biasa gitu kan ya, punya kesabaran bangun tengah malam coba ya, yang sebelumnya waktu masa muda kita susah disuruh bangun malam, susah suruh bangun subuh, tetapi ketika kita punya anak kita sanggup nggak tidur. Apalagi kalau anak sakit ya, anak sakit kita bisa nggak tidur, sanggup kita nggak tidur gitu ya. Anak kayak gimana pun kita sanggup mengatasinya. Artinya apa tadi? Hebatnya Allah.
murahnya Allah, baiknya Allah sama kita adalah ketika kita diamanahi anak adalah dengan kesanggupan kita memeliharanya. Maka jangan heran kalau ada anak yang berkebutuhan khusus ya. Kalau saya lebih suka ngomong anak ini istimewa gitu. Bisa loh seorang ibu itu bangunin dengan ceria, ngajak main, aduh luar biasa ya. Kalau kita lihat-lihat di TikTok gitu gimana Bunda Oki ngurusin anaknya yang istimewa, gimana ada lagi yang anaknya tidak bisa bicara setiap hari sama ibunya. Anak ini nggak bisa bicara tapi ibunya terus ngajak bicara sampai anak itu akhirnya paham hanya bahasa ibunya. Tuh, ada anak yang tidak punya tangan, punya kaki, sanggup ibunya juga ngurus gitu. Kebayang nggak? Sedangkan kita sekarang lagi marah-marah sama anak. Kamu ambil sendiri, punya tangan, punya kaki. Bagaimana kalau anak tidak punya tangan, punya kaki? Ternyata bisa juga ibunya ngurus. Ini baiknya Allah. Itu poin pertama yang harus kita syukuri sebagai ibu. Bahwa sebenarnya kita sanggup mengurusi anak apapun keadaannya. Ya, apapun keadaannya sampai nanti anak besar. Kita sanggup mengurusi anak apapun keadaannya. Tadi karena ketika Allah sudah mengamanahi kita beserta penyelesaiannya, maka kurang-kurangilah mengeluh ya. Kurang-kurangilah mengeluh. Misalnya kita ngomong, anakku tuh loh angel banget disuruh bangun, anakku tuh loh ngelawan, sedih banget aku, anakku tuh loh pergi, gak usah banyak mengeluh. Itu anak kita, darah daging kita yang tahu tentang dia. Tidak ada satu orang pun yang lebih tahu tentang anak ini kecuali kita. Itu pegang ya. Tidak ada orang lain yang lebih tahu kecuali kita. Sehingga buat apa kita ngomong-ngomong ke orang ya? Orang bisa apa dengan anak kita? Coba ya, bukan saya melarang ke psikolog dan sebagainya, itu hanya sebagai studi banding. Sering nggak kita ke psikolog sebenarnya kita nggak setuju dengan apa yang dikatakan psikolog, atau sebenarnya kita nggak sanggup apa yang dikatakan psikolog. Udahlah, kita tadi seorang ibu itu pasti memiliki kemampuan menyelesaikan semua persoalan anak. Maka catat itu, tidak ada ibu yang gagal. Tidak ada ibu yang gagal. Tapi anak saya kok nggak kayak anak orang ya. Wah sekarang main terus malah, wah bandelnya minta ampun dan sebagainya. Nah, ada mungkin yang kayak gitu ya. Itu bukan karena ibu gagal ya, bukan karena ibu gagal. Sebagai contoh, kenapa kok bisa dibilang gak ada ibu yang gagal? Ini dulu ya ceritanya. Kemarin saya dibilang sama anak saya, ketika saya bangun susah banget, boyo udah sakit gitu kan, jalan, mama ngapain sih deye, ini loh sakit nak, punggung mama sakit banget gitu, terus bahu tuh rasanya aduh kenceng banget loh nak, makanya mama tuh olahraga gitu kan. Itu mama itu makanya olahraga. Nah saya bilang, kalau mama olahraga bisa nggak mama nanti kayak umur 20 tahun, kuat, sehat, nggak sakit boyok dan sebagainya. Diam aja dia. Nak, tahu nggak nak, kenapa boyok mama ini sakit? Kenapa mama nggak sekuat dulu, nggak selincah dulu? Kenapa sekarang mama lebih banyak lemes tidur? Kenapa ini mama sakit? Tahu nggak nak? Bahkan kenapa sekarang kuping mama nggak begitu dengar? Kenapa mata mama semakin rabun? Kenapa otak mama semakin loading? Mau tahu nggak nak kenapa? Kenapa? Ada ceritanya loh nak. Semua yang mama keluhkan ini ada ceritanya loh nak. Apa mah? Ya ceritanya adalah mama bertahun-tahun bergadang gendong anak mama. Bertahun-tahun mama hanya memikirkan makan anak-anak mama, hidup anak-anak mama. Bertahun-tahun mama mengejar-ngejar kalian supaya enggak jatuh. Bertahun-tahun mama enggak tidur, bergadang hanya untuk ngurusin supaya kalian nanti ketika bangun dalam keadaan sehat. Bertahun-tahun mama hanya memikirkan bagaimana kamu bahagia, kamu sukses, kamu tercukupi kebutuhan itu. Ini cerita daripada seluruh apa yang sekarang mama rasakan. Artinya apa? Anak
Nah, anak itu harus tahu gitu. Kan dia bilang olahraga aja mah itu kan sebenarnya segampang itu kah gitu loh. Padahal ya itu tadi orang tua tuh nggak bisa begitu. Orang tua itu ada cerita, kerut merut orang tua ini setiap keriputnya itu ada cerita. Bagaimana yang tadi sudah dilalui bertahun-tahun, tidak hanya satu, mungkin 2, 3, 4, Bu Anif 7, apa enggak kerut-kerut, apa enggak boyoknya sakit, apa enggak kaki. Coba sekarang ya, hamil 8 bulan gendong, coba sekarang gendong apa, saya bilang gitu kan. Artinya apa? Tidak ada seorang ibu yang gagal. Karena apa? Semua sudah berjuang menjadi semuanya sudah rela mati buat anaknya. Tidak ada seorang pun yang sanggup bertaruh nyawa kecuali seorang ibu terhadap anaknya. Masa udah gitu mau dibilang gagal gitu. Kemarin adik saya bilang, itu anakmu tuh mungkin merasa dia tuh kurang kasih sayang, terlalu dikerasi, terlalu gini mungkin, gini. Oh, saya bilang, aku nggak percaya sama teori. Aku nggak percaya sama teori. Aku cuma percaya satu firman Allah bahwa anak adalah ujian. Bahwa aku hanya percaya dengan Al-Quran bahwa anak adalah ujian. Jadi ketika apa yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan harapan kita, itu adalah ujian. Bahwa anak itu perhiasan, kata Allah. Zuina linnas al-malu wal banuna zinatal hayatid dunya. Bahwa anak, harta itu sama, perhiasan. Makanya kita senangnya bangga-banggain anak gitu. Ini anak saya ini, anak saya itu senangnya bangga-banggain anak gitu. Kalau kita reuni coba, ada nggak orang yang nanya nomor rekening uang di tabunganmu ada berapa? Enggak kan? Anakmu berapa? Gitu. Artinya anak itu perhiasan. Gitu. Anak itu perhiasan. Aku hanya percaya itu anak itu perhiasan, anak itu ujian kata Allah. Ada juga anak itu musuh bagi orang tuanya. Jadi ini semua sudah sunatullah, sudah diceritakan sama Allah. Ibu-ibu yang tidak ada yang gagal, tetapi bagi kalian aku berikan anak yang bisa menjadi ujian, bisa menjadi perhiasan, bisa menjadi juga musuh. Sekarang gini, masa sih dibilang Nabi Nuh gagal mendidik anak? Anaknya durhaka, ya kan? Masa sih Nabi Lut sebelum dibilang gagal? Anaknya durhaka. Artinya apa? Memang di dalam Al-Quran disebutkan anak adalah ujian. Anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Nah, ini yang perlu kita pahami di dalam hati supaya kita nggak sedih, nggak nelongsor. Kok anak kita begini, kok orang nggak kayak gitu ya? Anak si Anu loh, padahal itu anaknya sukses semua gini. Anakku udah kurang apa? Nggak gagal ibu nggak gagal. Tadi nggak ada seorang pun yang mampu bertaruh nyawa kecuali ibunya. Ibu sudah hamil gitu. Sudah sehebat itu menjadi seorang ibu bisa hamil. Siapa coba yang sanggup selain ibu? Ya. Bisa melahirkan siapa yang sanggup? Bisa melahirkan yang bertaruh nyawa yang dikatakan 40 tulang seperti patah bebarengan ketika melahirkan itu. Saya kalau habis melahirkan ditanya, gimana rasanya melahirkan? Saya cuma sanggup satu kata, biadab. Saya bilang gitu ya, biadab banget sakitnya itu gitu. Siapa yang sanggup menyusui? Emang enak menyusui? Aduh, kita nggak bisa ngapain, mau bergerak sedikit takut bangun. Nah, yang sanggup nggak tidur malam siapa? Masa masih mau dibilang gagal juga? Itu sih kamu begini, itu sih kamu bukan. Tetapi ketika karena kita mau sedang diuji oleh Allah. Artinya apa? Di luar itu semua ya ibu-ibu ya, kita sudah sepenuh hati kita mendidik anak-anak kita. Makanya yang ini ibu muda yang masih punya orang tua, jangan nyalain orang tua ya.
Jadi kok ibu saya suka marah-marah, marahnya itu untuk kebaikan kita. Ibu kita itu pilih kasih, itu cuma perasaanmu saja, gitu kan. Ibu kita tuh mementingkan diri sendiri, nggak ada, pasti yang dipikirin anak-anaknya, gitu. Yang ada tadi bahwa orang tua itu sebagai ibu sudah sepenuh hati ngurusin anak, ya sudah. Makanya kata Allah, ya hadiahnya cuma dari Allah. Jadi ibu-ibu kalau meminta hadiah itu hanya dari Allah. Jangan pernah berpikir aku mati-matian membesarkan anak, mana yang bisa aku jual supaya anak saya mau, aku bekerja untuk anak, aku apapun segalanya untuk anak. Maka kenapa sekarang anakku gak berbakti sama aku? Nangis gitu kan, sedih. Ini anakku malah blokir aku, nelongsol. Anakku gak pernah nyapa aku, padahal kurang gimana, aku tuh sangat memperhatikan gini. Ini silahkan ibu akan sedih selamanya. Silahkan ibu kalau masih berkeinginan bahwa karena kita sudah bekerja mati-matian untuk anak, maka kita harus mendapatkan dari anak. Silahkan ibu menderita selamanya, nggak akan pernah ibu puas. Anak saya tuh malah memilih. Nanti ibu belum ngerasain ya anak-anak yang sudah remaja itu, Bu. Ibu, nah, ayo kita makan, ngajak makan loh. Kita makan makan keluar ya nak, ya. Kita bareng-bareng. Ini bukan disuruh kerja loh, ya. Suruh mau diajak senang-senang. Hai ibu tuh, aku kan banyak kerjaan, banyak tugas. Kalau ngajak aku tuh antan-antan Bu, aku udah punya schedule. Wah gaya banget. Kita dulu mana mikirin schedule kita, pokoknya apa kata anak, maunya anak kita kerjakan kan. Kita mau tidur aja nggak bisa demi anak. Kita mau makan aja, anak nangis langsung kita taruh. Sekarang dia bilang punya schedule gitu. Kalau ibu mau ngajak makan, ibu harus punya schedule. Harus misalnya 3 hari sebelumnya ngomong, aku kan punya urusan sendiri. Oh ya udah nak, gak jadi. Nggak lama HP-nya kering, denger sendiri. Keluar yuk, makan yuk, temannya bilang. Ya, teman aku, saya nggak bilang laki-laki ya, maksudnya nggak bilang lawan jenis, satu jenis ya, teman-teman kayak makan yuk, ayo, oke, coba. Tadi kita pakai schedule dia, ayo, coba, wah ceria dia pergi. Nah itu siap-siap ibu, ya. Kalau udah punya anak remaja nanti, itu udah kita harus nggak usah sedih lagi, harus kita bayangin, kita juga dulu begituan gitu kan. Nah, jadi nggak usah sedih, pokoknya karena jangan pernah pakai hukum tadi. Kita harus ingat bahwa kasih ibu tidak berbalas. Jadi tidak berbalas, ibu hanya memberi tak harap. Nah itu pegang aja. Oh ya, aku hanya memberi, tugasku hanya memberi tak harap kembali gitu. Tapi kok anak orang itu soleh banget ya sama ibunya, takzim banget. Sampai saya juga pernah ngelihat ya, kalau ketika saya bertamu dengan seorang gitu bisnis gitu ya, itu anaknya pada nungguin. Asal ibunya bergerak, orang tuanya bergerak gini, yang satu, ada apa mah? Apa yang mau diambilin mah? Asik banget tuh. Terus nanti ibunya gini, langsung diambilin ini. Ada seperti itu ya. Nah jadi tadi yang pertama, kasih ibu hanya memberi tak harap kembali. Kalau kita melihat ada anak-anak yang takzim, anak-anak itu soleh banget, nggak pakai disuruh dia ke masjid, itu benar-benar perhiasan bagi orang tua kan. Kurota ayun gitu, ngelihat dia tuh seneng, semua orang juga seneng. Seneng lo anakmu, seneng tenan itu ada ya, ada. Jadi Bu, lagi ya saya katakan bahwa ketika kita menyekolahkan anak, ada yang ke pesantren ya. Kenapa kamu masukin ke pesantren? Biar anakku soleh kan gitu kan, biar anakku soleh ya Bu. Anak kita masukin ke pesantren itu supaya anak pinter agama ya, supaya anak pinter agama, mungkin ya dijauhi daripada HP. Tetapi kok anak si Anu nggak di pesantren, cuma di SMA, tapi kok soleh? Ada nggak?
anak si Anu di pesantren tapi nakal, ada nggak? Nah, artinya apa, Bu? Sekolah hanya untuk menjadikan anak itu pinter. Soleh itu dapat dari mana? Dari karunia Allah buat kita. Jadi kalau kita punya anak soleh adalah karunia dari Allah yang diberikan kepada kita. Maka jangan ada sekali-kali sombong. Wah benar ngajarin anak kita tenanan. Ini makanya anakku soleh-soleh ya. Soleh-soleh. Bukan karena kita, Bu. Kita hanya ikhtiar. Ya, ikhtiar supaya menjadi anak soleh, kita ajarin bagus-bagus, itu semua ikhtiar. Dan ikhtiar kita adalah sebagai ibadah kepada Allah. Dengan ikhtiar itu mudah-mudahan atau Allah menjadi perhatian sama kita. Ya, kalau kita niatnya tetap ibadah, tetapi itu tadi mungkin untuk memancing perhatian Allah. Ini kasihan nih, udah siang malam ngajarin ngaji, udah siang malam seperti mencontohkan sifat-sifat Rasulullah segala macam. Saya jadikan anaknya soleh, tapi kok anak banyak juga, jangan salah, orang tua yang nggak soleh mungkin ya, tetapi anaknya soleh. Makanya artinya apa? Soleh itu karunia dari Allah, gitu. Nggak boleh kita sombong. Anakku tuh soleh banget, ngajinya pinter banget, kayak anaknya Bu Anif tuh ngajinya pinter. Sering saya juga, enak banget punya anak nih pinter. Apakah karena Bu Anif? Bu Anif aja nggak pinter kok, ngajinya nggak bagus kok lagunya gitu, kok anaknya pinter? Bukan berarti kan? Artinya apa? Itu semua pemberian dari Allah. Semuanya pemberian dari Allah. Packaging anak itu adalah pemberian dari Allah. Bahkan kalau anak kita cantik gitu, itu juga nggak boleh sombong. Tidak ada satu helai rambut pun dari anak yang kita ciptakan. Itu semua dari Allah. Tugas kita apa? Memohon, meratap, meminta kepada Allah supaya diberikan anak yang soleh. Betul-betul harus meratap, memohon, meminta kepada Allah supaya anak kita menjadi anak yang menyenangkan hati. Selanjutnya ikhtiar. Ya, ikhtiar itu dari parenting dari orang-orang yang sudah melewatinya itu tadi. Itu adalah ikhtiar. Dan hasilnya seperti apa? Allah seperti persangkaan hambanya tadi. Ya, kita Allah itu kalau kita meminta pasti dikasih. Nah, itu persangkaan kita kan. Harus kita punya. Kalau kita sudah meratap pasti Allah kasih gitu. Allah kalau ngasih ujian pasti dengan penyelesaiannya. Harus yakin. Ya Allah, aku yakin ini ada waktunya Engkau bisa menyelesaikan masalahku ini. Anakku seperti ini ya Allah. Kadang-kadang kita dibangun di tengah malam itu harus merendahkan diri kepada Allah. Ya Allah, aku udah gak sanggup lagi mendidik anakku ya Allah. Segala cara sudah aku tempuh. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Ini adalah titipanmu. Tolong didik dia ya Allah. Dan yakin, jadi Allah itu akan menyelesaikan masalah kita di mana kita sudah putus asa dari berharap pada selain Allah. Nah, di saat kita sudah putus asa berharap dari selain Allah, disitulah justru Allah akan menyelesaikan masalah kita. Makanya selagi kita misal bapaknya ini loh nggak mau ngurusin anak, ya kita masih berharap sama dia. Wes tak coba disekolahkan ini, pasti dia jadi baik. Wah tambah-tambah lagi ujiannya gitu. Jadi Allah ketika akan menolong orang itu ketika kita sudah putus harapan kita terhadap selain Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku berharap ya Allah. Ini titipanmu ya Allah. Tolong ya Allah, didik dengan didikanmu. Itu insya Allah kita yakin dengan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Itu aja. Ingat, seorang ibu itu diberi senjata oleh Allah. Apa senjata kita? Doa. Doa ibu tuh menembus langit kan. Doa ibu tuh menembus langit. Hati-hati semua. Ya tadi bayaran kita itu dari Allah. Apa bayaran kita? Doanya tembus ke langit. Coba sekali aja, ya Allah, anakku ya Allah, tolong dia, jadikan dia anak yang soleh,
beri dia hidayah ya Allah, selesaikan semua masalahnya di dalam penjagaannya ya Allah gitu. Itu doa kita langsung tembus ke langit, dihadang oleh ribuan malaikat yang ya Allah amin, ya Allah amin, ya Allah amin. Malaikat bantu doain kita sehingga Allah malu untuk tidak mendoakan kita gitu. Ketika kita sudah putus harapan kita terhadap makhluk, terhadap selain Allah, maka kata Allah ya, tadi doa kita tembus ke langit. Siapapun kita, selagi masih namanya ibu, seorang ibu, doanya terhadap anaknya itu makbul. Mau ibu itu Islam, mau ibu itu kafir, ya, ketika dia berdoa untuk anaknya pasti makbul. Kehebatan inilah bayaran dari Allah atas segala jerih payah kita, atas segala nyawa yang kita tanggung, kita korbankan. Itu adalah doa kita tembus ke langit. Maka hati-hati ketika kita mendoakan buruk pun itu pasti yakin nyampe ke anak. Ridullah wa ridho walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Kita nih yang masih jadi anak, ingat nanti di padang mahsyar ya, kita bawa amalan kita. Saya rajin puasa, saya rajin sedekah, saya berbakti kepada suami, saya orangnya baik. Tunggu ya, aku panggil dulu ibunya. Bu, ridho anak ini masuk surga? Ditanya ibunya tuh dulu, ridho nggak? Ridho. Kalau nggak ridho masuk neraka kita. Buang itu semua amalan, itu nggak kepake. Kata Allah ya, amalan anak-anak yang ibunya tidak ridho itu sama Allah ditiup gitu, seperti kapas ditiup terbang hilang semua, nggak ada, amalanmu udah habis karena ibumu nggak ridho. Ngeri kan? Inilah bayaran paling mahal dari Allah. Betapa ridho orang tua itu akan menentukan nasib seorang anak gitu. Doanya terkabul, marahnya juga menjadi kemarahannya Allah ya, ridhonya orang tua menjadi ridhonya Allah, marahnya kita menjadi marahnya Allah. Bahkan ada seseorang Rasulullah bilang, kalian mau lihat nggak Allah tersenyum? Gimana caranya ya Rasul Allah tersenyum? Nih hadis ya. Terus kata Rasul, lihat senyum ibumu. Ketika ibumu senyum sama kamu, Allah juga ikut tersenyum sama kamu gitu. Sayang anak nggak begitu perhatian dengan ini ya, tetapi itulah yang terjadi, bayaran yang mahal dari Allah. Makanya ibu, pesan saya, ibu muda ini yang masih banyak marah emosinya karena capek karena masih banyak pikiran, banyak yang harus diperjuangkan. Semua kita yang mikir, listrik habis kita yang mikir, gula habis kita yang mikir, sabun habis, popok bayi, anak mau makan apa hari ini, terus kapan dia bangun, semua kita yang mikir, kita capek, kita lelah gitu kan. Maka ikhlaskan segala kesedihan kita, segala penderitaan kita, ikhlaskan. Sampai nanti Allah balas dengan bayaran yang termahal, pahala yang luar biasa. Akan ada satu masa di mana kita memetik bakti dari anak-anak kita, pasti itu. Ketika kita ngurusin anak, pasti anak itu berbakti, memberi baktinya kepada kita. Jadi harus optimis seperti itu. Ikhlaskan segala sedih dan penderitaan kita. Ya Allah, ini semua aku persembahkan kepada Engkau ya Allah. Aku yakin aku tidak meminta balasan daripada siapapun. Aku hanya minta balasan dari Engkau ya Allah. Kabulkan semua doa-doaku terhadap anakku. Aku ridho atas apa yang dipilih oleh anakku ya Allah. Tolong ya Allah, anakku yang gak pernah pulang ini ya Allah, anakku yang gak pernah balas WA aku ini ya Allah, anakku yang sudah membentakku ini ya Allah. Aku ridho ya Allah. Mungkin dia dalam keadaan masih belajar. Kepada Engkau ya Allah aku titipkan anakku ya, kepada Engkau juga yang Engkau yang hanya bisa memberi dia hidayah ya Allah. Aku ridho ya Allah. Jadi kita ikhlaskan itu semua ya. Kesabaran kita itu akan dapat balasan yang luar biasa ya.
Tadi nyawa aja kita korbankan kok buat anak. Masa cuma dibentak kita langsung marah sebesar-besarnya, kamu anak durhaka, aku gak mau punya anak seperti kamu, kamu pergi dari sini, aku benci sama. Lah kemarin kita mau mati kok buat melahirkan anak, sekarang kita sumpah-sumpahin dia, rugi kan gitu. Udah ridho aja ya Allah, terima kasih telah Kau beri anak. Bayangkan kalau aku gak punya anak ya Allah gitu. Betapa aku gak bisa merasakan kasih sayang lucu-lucunya anak gitu. Bagian coba lihat, lucu banget kan, baru lahir itu kan hiburan buat kita. Megang tangannya kecil itu beli di mana kebahagiaan itu. Dia bisa ngomong celoteh, baru sekali ngomong mama gitu aja udah bahagianya, beli di mana itu gitu. Itu aja udah kita syukuri dulu, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah gitu. Nah tadi balik lagi kenapa bahwa soleh itu dari Allah, maka penyelesaian atas semua masalah kita itu adalah meminta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, merayu Allah dengan amalan-amalan kita. Itu aja. Kita gak usah repot-repot lah, sana sini ngeluh dan sebagainya, gak usah repot-repot. Orang bisa apa? Malah nanti aib anak kita kemana-mana. Padahal aib anak kita juga aib kita sendiri. Udah telan aja gitu. Tekan kemarahan kita sampai ke titik paling bawah. Ya Allah aku ridho, ya Allah aku ridho. Nah ini ya, jadi sampai dengan masalah-masalah seperti ini, kita masing-masing muda ya. Saya belum menceritakan bagaimana ketika kita sudah punya anak seperti kalian ini ya, punya anak yang sudah dewasa, punya anak yang sudah berkeluarga, itu parentingnya beda lagi tuh. Udah enak dong kita kalau udah punya anak dewasa, siapa bilang? Udah enak dong kita punya anak berkeluarga, kita tinggal santai-santai, siapa bilang? Satu ya, ini jam berapa ini? Saya harus disiplin dari jam 4 sampai jam 5, berarti sebentar lagi ya. Ibu-ibu kalau buka di TikTok ya, ibu. Jadi ini belum penyelesaian ya Bu ya, ini baru identifikasi masalah-masalah kita. Di TikTok barusan saya baca gimana kalau ibu punya WA saya, itu saya bikin di status. Seorang ibu, nah ibu ikut kamu ya, yang Bu, ini anaknya perempuan, Bu, saya ini suami saya nggak mau ibu di sini. Kenapa nak? Katanya ibu jadi beban. Beban apa toh nak? Ibu mau siapa lagi? Ibu ikut anak-anak yang lain dong Bu. Nah anak ibu tuh cuma kamu satu-satunya yang perempuan. Ibu gak mau sama mantu, ibu mau sama anak perempuan. Tapi rumah tangga saya gimana? Ibu mau gak rumah tangga saya rusak, hancur gara-gara ibu jadi beban? Coba, ibu jadi beban. Nah ibu dulu sangat berdoa supaya punya anak perempuan, supaya ibu bisa menaruh diri ibu kalau sudah tua ada yang jagain nak. Sekarang kamu nggak mau, gimana ibu nak? Pokoknya saya nggak mau ibu ada di sini. Ibu jadi beban. Kesimpulannya ya, kalian belum sampai di situ. Kesimpulannya, tidak ada yang lebih sakit daripada hal ini. Bagi seorang ibu tidak ada yang lebih sakit daripada penolakan anak seperti ini. Setuju nggak Bu? Rasanya ya Allah. Gak usah kayak ya tadi melahirkan sakit, ini lebih jutaan lagi lebih sakit penolakan seorang anak ini. Gak. Terus juga apa Bu? Bahwa seorang ibu mampu kehilangan segalanya. Suami ibu di PHK, ya udah kita makan dengan seadanya. Bu, nggak ada uang sama sekali. Ibu masih bisa sanggup kesana sini minjem uang. Tetapi ketika ibu ditinggalkan oleh anaknya, tidak ada yang sanggup. Tinggal mati kah, tinggal pergi tak berkabarlah, sakit. Seorang anak yang tidak pernah berkabar sama ibunya itu sakit, darahnya itu udah nggak keluar, menggenang di dalam dada ini, sakit. Dan kembali lagi kepada si ibu tadi yang meratap tadi ya, nanti buka di TikTok. Nah, ini salah siapa?
Salah siapa ibunya? Nggak terbayang bagi saya betapa sakitnya ibu tadi. Ibu ini cuma jadi beban. Ibu mau hancur rumah tangga saya, gitu kan? Ibu tuh udah tuh, ibu pergilah ke tempat anak-anak ibu yang lain. Aku nggak mau ibu di sini. Saya jadi berantem terus sama suami, gitu. Ibu ini sangat sakit luar biasa, melebihi sakitnya melahirkan dia, gitu. Lebih lagi karena tidak tahu parentingnya tadi, gitu. Bagaimana melalui ini. Nah, kalau kita dapati seperti itu, nanti ibu-ibu ada masanya mengalami ini, ya, anak yang tadi lucu-lucu kita gendong, kita nggak tidur semalaman, maka harus kita parentingnya adalah dari awal, dari sekarang ini, ya. Ketika kita melahirkan anak, membesarkan anak, bergadang untuk anak, kita punya anak, jangan pernah berpikir bahwa nanti kita sudah tua mau menumpang hidup sama anak. Ya, gimana ya Bu? Saya pengen punya anak supaya kalau nanti saya udah nggak bisa bekerja, anak saya ngirim duit. Ini siap-siap menjadi ibu yang menderita. Siap-siap ibu yang selalu menangis setiap saat, gitu. Kalau kita mau menggantungkan diri kita terhadap anak, maka kita siap-siap menjadi ibu yang paling sial sedunia. Coba gimana kita? Nah, ibu ikut kamu, ibu udah nggak bisa kerja. Iya Bu, tapi ibu ngurusin anak saya ya Bu ya. Kebanyakan kayak gitu toh. Ibu ikut anak itu untuk ngomong anaknya, gitu loh, ya. Taruhlah sekarang tidak ngomong, ya. Kita di rumah sendiri, anak di rumah sendiri, oke lah, gitu ya. Tapi kita menggantungkan hidup kita kepada anak. Nah, ibu udah nggak ada uang buat makan, bisa ngirim nggak? Apa kata anaknya? Bu, aku aja buat sekolah anak belum ada, ibu udah minta. Itu ibu sakit, siap-siap sakit itu, gitu. Padahal kita buat makan, gitu. Itu siap-siap sakit tuh. Nah, terus gimana dong, gitu kan? Gimana dong tuh, harusnya gimana, kan kita udah tua nggak bisa cari duit, gitu kan? Makanya ini ibu-ibu mahmudah ini, ya, ibu-ibu mahmudah itu persiapkan hari tua kita dari sekarang, bahwa ketika kita tua kita tidak mau menggantungkan diri kita kepada anak, tidak mau menggantungkan ekonomi kita kepada anak. Artinya apa? Ya kita pertama harus punya uang, ya. Harus punya uang, harus punya simpenan. Hati-hati Bu, jangan kalau kita udah itu tak bagi-bagiin anak semuanya gitu. Akhirnya kita numpang di anak. Nangis-nangis lagi kan. Ya jangan dibagi-bagiin, toh nanti kalau kita mati juga akan menjadi waris kok. Gitu. Mereka kan udah disekolahin, udah dibesarin, biarkan mereka tumbuh, gitu. Uang kita, sisa kita setelah kita membesarkan, menyekolahkan, menikahkan, pakai buat kita, gitu, buat kita. Kalau kita ini, ya, tadi si ibu tadi, kalau dia punya uang, nggak usah mikir bahwa dia mau numpang sama anak. Nanti hidup sendiri dong, cari pembantu, cari orang yang mengasuh. Kalau punya uang kan enak, kan, gitu. Jadi kenapa kita nggak boleh menggantungkan kepada anak? Pertama, untuk mengurangi dosa-dosa anak. Yang kedua adalah supaya kita harus menyadari bahwa anak juga sedang memperjuangkan rumah tangganya bahagia, gitu. Anak kan juga pengen anak-anaknya nanti sekolah yang bagus, dididik yang bagus, itu kan perlu biaya. Anak sedang memperjuangkan keharmonisan suami istri, gitu. Makanya bagaimanapun kita nanti kalau sudah tua, ibu akan tetap di rumah ibu ini, gitu. Ada simpenan emas kecil-kecil kayak kalau ada anak yang ngasih, alhamdulillah kita syukuri, ya, alhamdulillah. Tapi kita tidak menggantungkan tadi, ya, menyandarkan diri kita kepada anak supaya kita tidak sedih. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Nofri yang telah menyampaikan nasihat dan ilmunya. Semoga apa yang disampaikan sore hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mendampingi anak-anak kita.
acara selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo ibu-ibu yang ada yang mau ditanyakan atau mbak-mbak KKN calon ibu, monggo ada yang mau ditanyakan tidak? Ini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya mau tanya. Oh, monggo. Seperti merasa bersalah sepanjang perjalanan kita sampai saat ini. Nah, bagaimana membuat kita itu dosa-dosa kita kesalahan yang sudah terlanjur, Ya, baik. Baik itu yang kurang berkenan di anak, sehingga mungkin yang lebih penting itu Allah mengampuni dan mencabut semua ini. Ya, ini baik banget pertanyaannya dan sepertinya dialami semua orang, semua anak di dunia gitu kan. Saya menjawabnya dengan sebuah cerita aja ya. Jadi ada seseorang yang datang kepada saya persis seperti itu. Bunda, dulu gini, ketika ngelihat anaknya tidak bahagia gitu, ekonomi sulit gitu, terus kemudian sakit-sakitan, ibu mana yang tega kan? Ibu mana yang tega? Terus ibunya tuh cerita kepada saya, Bunda, itu dulu anak itu waktu gadisnya tuh nakal banget, dilarang pergi pacaran pergi gitu, pokoknya ngelawan terus pada anak gadis itu tuh nakal banget, gak pernah mau nurut apa yang diomongin gitu. Apapun yang dinasihatin mental semua, sehingga keluarlah kata-kata dari saya, kata ibunya gitu. Sehingga apa tadi, keluarlah dari kata-kata saya, kamu rasain nanti kamu tidak akan hidup bahagia. Jadi ibunya bilang gitu, saking udah emosi ya, namanya kita kan manusia ya, manusia, makanya harus sering diingatkan itu seperti itu. Kemanusiaan kita sering melepas karena selalu digendoli setan kan. Kamu lihat kamu tidak akan bahagia. Ternyata benar, setelah menikah hidupnya sengsara terus. Setelah suaminya main tangan, anaknya bandel, ekonominya susah, sampai kurus, sakit-sakitan gitu. Pokoknya sangat menderita. Ibunya ingat dengan kata-katanya itu ya. Terus saya bilang ini, ibu ngomong gitu ya, ibu puasa 3 hari terus minta sama Allah semoga diampuni dosa-dosanya. Akhirnya ibunya benar puasa 3 hari, terus kemudian dia berdoa terus sama Allah gitu, supaya anak dia selama ini diampuni dosa-dosanya. Dan apa yang terjadi, anak itu berubah menjadi anak yang paling sayang sama ibunya gitu, berbakti sama ibunya sampai akhirnya, karena anak itu sangat berbakti sama ibunya, sampai akhirnya sama Allah dicabut nyawanya dengan sebuah penyakit, tetapi dalam keridoan orang tua gitu ya. Jadi dalam keridoan orang tua itu ibunya yang sadar dengan omongan anak. Sekarang bagaimana si anak? Kalau saya pernah menyakiti orang tua saya, terus gimana nanti kalau kata Allah nanti pasti saya dibalas. Kalau dalam hadis, orang yang menyakiti orang tuanya maka tidak nunggu di akhirat, di dunia pun pasti sama Allah diazab. Gimana saya sudah terlanjur dulu, ya itu selagi kita masih punya ibu ya, selagi kita masih punya ibu, kita minta maaf sama ibu setiap saat, minta maaf
ya. Tapi ibu saya udah meninggal, gimana caranya gitu. Nah, ingat aja bahwa Allah tuh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu kenal dengan Ustadz Anan? Ustadz Ananto kenal ya? Beliau itu sekarang punya pondok usia senja gitu. Apa yang melatar belakangi dia bikin pondok? Beliau itu dulu katanya, dosa apa yang belum pernah saya lakukan? Mau berzina, mau asuk, mau pokoknya mabuk, semua sudah saya lakukan. Durhaka sama orang tua juga sudah. Sampai akhirnya saya belum insaf, orang tua saya meninggal satu persatu. Nah, saya sejak itu titik balik saya menyesal. Ya Allah, neraka apa yang pantas untuk merebus saya? Semua dosa, terutama dosa terhadap orang tua yang dia sesali. Nah, tadi akhirnya apa, dia bikin pondok usia senja. Kenapa? Untuk bisa membalas untuk baktinya terhadap orang tua. Membalas baktinya terhadap orang tua, dia menyayangi semua orang tua gitu, sehingga sampai mendirikan sebuah pondok usia senja hanya untuk orang tua-tua. Kalau ada yang nanti udah umur 50 ikut pondok dia, betapa dia sangat menghormati orang tua. Ya Allah, semoga amalanku ini bisa mengalirkan pahala kepada orang tua, juga menembus dosa-dosa saya terhadap orang tua. Nah, itu tadi. Apa yang diambil dari sini bukan oh kalau ini harus begini, tapi keikhlasan dia, rasa penyesalan yang sangat dalam terhadap orang tua sehingga dia membuat amalan. Jadi kalau ketika kita masih sudah tidak ada orang tua misalnya ya, kita pengen berbakti kepada orang tua, maka bikin amalan yang mengalirkan pahalanya kepada orang tua supaya orang tua kita tadi mengalir pahalanya kepada. Di situ Allah akan melihat ini anak berbakti, tidak pantas untuk diazab karena dia dulu pernah menyakiti orang tua. Nah, jadi amalan apa sih paling bagus amalan? Paling bagus amalan seperti yang Rasulullah ajarkan adalah bagaimana ketika Khadijah meninggal dunia, semua teman-teman Khadijah itu selalu mendapatkan sedekah dari Rasulullah. Kalau Rasulullah potong korban, kirim ke teman-temannya Khadijah gitu. Siapapun teman sahabat karib sama Khadijah itu oleh Rasulullah sangat dihormati, sangat dicintai seperti dia mencintai kepada istrinya tadi. Nah, jadi kalau kita masih punya tanggungan terhadap orang tua, belum sempat berbakti, semua teman-teman orang tua kita itu kita hormati, kita sayangi gitu. Kita hormati, kita beri, kita apa yang kita bisa gitu. Itu pahalanya dua. Pertama, pahalanya mengalir kepada orang tua kita. Yang kedua, dosa kita terhadap orang tua kita Allah ampuni. Ini adalah ikhtiar kita atau sebuah amalan yang Allah menarik perhatiannya Allah gitu. Begitu ya. Enggak ada lagi enggak ibu-ibu? Pak Mbak KKN. Enggak ada lagi.